Kalau ada pencalonan kepala desa itu sering muncul ini cahaya di sini. Nanti jatuhnya ke yang si pemenangnya. Dan banyak surat lainnya yang menjelaskan bahwa makhluk gaib itu pasti ada. Dan Farhan mulai tertarik gitu ya untuk menelusuri ikut mata langit. Jaga sama seperti ada harimau ya. Allah, astagfirullahaladzim. Walaupun terkadang harus berbenturan karena terkadang mereka pun menggunakan bangsa seperti di tempat ini jejak kakinya saja berkaroma, apalagi lidahnya. Dan untuk Tante dan Om dan seluruh tim Mata Langit, semoga sukses terus. Ada rekayasa nggak tadi? Enggak ada. Karena ini ada lokasi dadakan yang Benar. yang beliau ajukan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mendatangi tempat-tempat bersejarah dan juga tempat-tempat yang memiliki nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini tim Mata Langit sudah sampai di Kabupaten Bekasi. Kita berada di sebuah makam keramat. Ini lokasinya itu harus melewati makam umum dan tempatnya kayak terpencil gitu, tapi kayak terlindungi oleh pohon gitu. Posisinya sih di tengah sawah ya. Terus yang mengundang kami kemari adalah Ustadz Ariel. Apa alasannya Ustadz Ariel mengajak kami kemari? Ya, ingin tahu sejarah tentang Uyut Nasirun. Namanya Eyang Dalem Uyut Nasirun. Beliau ini siapa kalau menurut ceritanya? Beliau ini kakak dari Syekh Uyut Nasihin, Syekh Pangeran Arya Wijaya Kusuma. Oh, yang kita pernah penelusuran. Keistimewaan beliau apa? Keistimewaan beliau ya sering qabul hajat di sini, jarak sini teh. Banyak pengunjung peziarah yang kesini. Banyak. Dengan berbagai hajat. Berbagai hajat. Terus katanya ini apa namanya? Ini pohon-pohon ini kan kayak tumbuh sendiri ya, kayak memayungi gitu. Iya. Itu dari kapan itu? Dari udah lama, dari berapa tahun ini? Tahunan lah. Apalagi hal di luar nalar yang terjadi di sini? Ya sering kalau ada ini pencalonan kepala desa itu sering muncul ini cahaya di sini. Muncul cahaya, nanti jatuhnya ke yang si pemenangnya. Oh gitu. Maaf, itu saat pemenangnya ziarah ke sini atau pemenangnya entah di mana? Iya, entah di mana. Oh gitu, muncul sendiri gitu. Terus misalkan nih calonnya itu di rumahnya, apakah tiba-tiba calon ini melihat ada cahaya masuk ke rumahnya? Warga yang melihat. Oh. Warga melihat cahaya itu masuk ke rumah yang calon ini. Dan terbukti memang menang. Terbukti. Oh. Berarti itu udah kayak menjadi rahasia umum ya. Dan masyarakat udah sering mendengar cerita itu. Sering. Selain itu apa lagi ya kira-kira yang Sering. menjadi tapi misteri? Terdengar suara kuda dari masyarakat ini. Terus kalau penampakan ada yang pernah Penampakan untuk mengalami? Belum pernah. Tapi beliau tahun berapa gitu Sejarahnya meninggalnya? berada di sini dan meninggalnya di sini, apa diketahui oleh warga di sini? Nggak ada yang ketahui. Tahun berapa, apa beliau memang asli orang sini atau bukan? Itu ada yang pernah
mengetahui sejarahnya. Belum tahu. Tahun berapanya juga nggak tahu ya. Ya, ini di sebelah saya ini kita ada bintang tamu. Ini cowok ganteng ini adalah Farhan, dia mahasiswa dari Belanda yang memang penasaran dengan hal spiritual. Nah, Farhan, apa sih alasannya tertarik terhadap hal spiritual dan ingin ikut penelusuran mata langit? Ya pastinya sih karena kita udah tahu ya di dunia ini bukan cuma manusia doang yang hidup, sudah pasti kita didampingi oleh makhluk-makhluk gaib yang juga pasti disebutkan di dalam Al-Quran seperti di Al-Hijrah, ada juga di Ar-Rahman dan juga di Al-Baqarah, dan banyak surat lainnya yang menjelaskan bahwa makhluk gaib itu pasti ada. Jadi semenjak itulah Farhan tahu dan Farhan mulai tertarik gitu ya untuk menelusuri ikut mata langit, apalagi kan Farhan ini hal baru juga untuk Farhan ya, tidak melihat dari jauh doang tapi langsung di lapangan gitu. Dan nanti bisa komunikasi langsung ya. Betul gitu Untuk Tante. mengungkap sejarah. Yes. Terima kasih ya sudah mau support mata langit. Sama-sama. Ya. Nah, ini karena sebuah makam, apakah sebaiknya kita ziarah dulu Panglima, berdoa dulu yuk. Oh, ada 2 makamnya ya. Yang buyutnya yang ini ya. Iya. Ini yang putri kayaknya, Raden Ajeng Ayu Julaiho. Alhamdulillah. Baik Panglima, silakan disampaikan apa yang terasa di sini, energinya bagaimana? Ya kalau saya melihat sih di sekitar keliling sini dijaga sama seperti ada harimau ya, atau macan gitu. Jadi itu yang dari awal perjalanan kemari itu saya merasakan hal itu, dan memang ada sosok kuda putih juga, kuda putih kayak seperti ada sorban putih juga di atas kuda itu, seperti ada sajadah sholat juga gitu ya. Mungkin itu sosok beliau dulu gitu, yang terlihat secara mata batin saya gitu. Dan ada sosok perempuan juga terlihat seperti rambutnya panjang sekali. Seapa tanah panjangnya? Ya, panjang sekali melewati dengkul. Ada benda juga di sini, kayak seperti ada benda pusaka kecil Yang tertanam? Kira-kira ya sejengkalan lah, nggak nyampe pun. Itu di sekitar sini gitu yang terlihat gitu secara batin. Allah, astagfirullahaladzim. Ayo kita komunikasi. Sobat Mata Langit, ini ada yang menarik ini di atas makam ini ada pohon yang tumbuh persis di atas makam dan membentuk sebuah payung. Assalamualaikum Eyang. Izin silaturahmi Eyang. Ini Eyang yang menjaga makam ini ya? Iya. Ayo, Ustaz, tanya. Yang kita mau bertanya nih tentang tokoh yang dimakamkan di sini, yaitu almarhum Uyut Nasirun. Saya bilang Uyut Nasirun ya, yang mungkin ada beberapa juga gimana dibilangnya warga setempat ya yang belum mengetahui tentang sejarah beliau gitu ya. Apakah beliau ini ada kaitannya dengan leluhur warga sini gitu yang belum diketahui? Apa hubungannya sama ini Ki? Uyut Nasin. Nasin itu apa? Raden Arya. Kusuma. Beliau nulis apa nih? J ya? S. Wijaya Kusuma, ada J ada S ya? Raden Arya Wijaya Kusuma. Tapi menurut cerita yang beredar, beliau ini adiknya. Kakaknya. Oh, kakaknya. Apa benar itu Ki? Kakaknya Raden Arya Wijaya Kusuma. Penyebaran yang sama, menyebarkan suatu ajaran yang sama. Berarti menyebarkan agama Islam ya? Karena Uyut Arya Wijaya Kusuma juga kan penyebar agama Islam, benar ya? Dari sebuah kerajaan. Dari sebuah kerajaan ya? Kerajaan apa yang diketahui oleh Pak Ustadz? Mataram kalau nggak salah. Apa benar dari kerajaan Mataram yang? J. Yang ada di tanah Jawa. Oh, J itu Jawa. dengan mengajarkan suatu ajaran yang berbeda. Maksudnya yang berbeda gimana? Ingin merubah pengertian ini, Oh,
merubah ajaran. Mungkin pada saat itu belum Islam ya, mau dirubah menjadi Islam. Oh gitu. Dari Jawa, akhirnya bisa sampai di sini dan meninggalnya di sini gitu ya, Yang? Gimana cara beliau menyebarkan agama dulu? Dengan cara menyatu dengan para tani-tani. Menyatu dengan para petani. Karena tempat ini tempatnya para petani dari zaman dulu. Tahun berapa kejadiannya? Sudah lama sekali. Yang diketahui Pak Ustadz tahun berapa? Kurang tahu itu kalau tahun. 1800 apa sebelumnya? Kalau ini masih emang kagak tahu tahunnya, cuma di pinnya sejaman dengan Diponegoro. Oh, 1800-an berarti. Oh iya, ini tahun 1811. Iya ya. Iya kan? Iya, 1811 ini. Kok bisa dimakamkannya di sini? Beliau dulu meninggalnya bagaimana? Sakit atau gimana? Saking habis tak Usia berapa meninggalnya? usia yang 70 sekian gitu. Oh, sekitar 70-an. sering dicari orang-orang, sering dimintai pendapat. Oh, sering diminta nasihat sama orang-orang. Ya, karena beliau seorang penyebar agama, mungkin dianggap guru ya. Gitu ya. Apa benar ini makam yang sebelahnya ini istri beliau? Dan sering mengumpulkan anak-anak Untuk mengaji. ngajar ngaji. Katanya banyak pengunjung yang datang berziarah. Minta keberkahan. Minta keberkahan. Apa benar apa yang mau mendapatkan jabatan suka ke sini? Ya itu ya terserah hati dewi. Tapi Aku yang tidak bisa nyuruhnya untuk tidak meminta. Itu beredar berita dari Pak Ustadz, katanya orang yang ingin mencalonkan menjadi pejabat setempat, pejabat daerah, apa tuh lurah ya? Atau apa? lurah gitu ya, pada desa itu suka ada cahaya katanya yang datang ke rumahnya. Apakah benar itu? Para kades suka masuk dalam pemilihan keluar cahaya untuk mencari siapa yang diinginkan, walaupun terkadang harus berbenturan karena terkadang mereka pun menggunakan bangsa sepertiku untuk menjadi suatu kepala daerah itu. Maka itu bangsa kami keluar dengan berbentuk cahaya. Oh, berarti benar. Cahaya itu akan mendatangi sosok yang memang dipilih ya. Maksudnya dipilih di apa? Direstui lah. Nanti kalau Aki pasti mengetahui lah ya mana yang tulus, niatnya baik dengan tidak ya. Terkadang mereka menginginkan uangnya harus kembali. Oh, yang paling muda. Itu akan direstui nggak? Nah, yang kayak gitu gimana? Ya orang lama Bisa ya, makhluk gaib bisa ngerti hati orang. jika ia tolong bisa sampai berapa periode Oh ia gitu. akan terpilih kembali. Ada ya di sini yang lurah yang beberapa periode. Ada. Dan beliau memang tulus ya, memperjuangkan rakyat. Iya, Ya. keturunan dari Sewit Nasihin. Oh gitu. Berarti keturunannya ini masih ada di wilayah sini dong ya? Kalau ini nggak punya keturunan. Oh gitu. Apa ya Ki? Beliau ini suaminya yang sebelah. putra-putrinya ada Ada enggak? Turunan asli yang tidak ada.
Oh, nggak punya anak. Tapi turunan dari satu leluhur yang sama yang banyak. Oke, berarti satu leluhur yang sama tuh yang segaris darah, entah ponakan apa gitu. Terus aku harus jaga kembali. Makasih ya. Harus jaga. Makasih. Terima kasih sudah mendoakan Sama-sama Ki. Sama lagi. tanpa sebuah pamrih. Oh iya, tanpa pamrih katanya. Aki namanya siapa boleh nggak terakhir? Oh nggak boleh tahu. Aki ini harimau. Yang tadi dilihat omongan. Waalaikumsalam. Oke, kita akan lanjut komunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Jangan boleh lari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf mengganggu peristirahatannya. Kita kemari mau mengetahui sejarah perjalanan Syekh Nasihin. Bukan Nasirun. Nasirun. Syekh Nasirun dan Raden Ajeng Ayu Julaiho. Apa itu? Nasirun. Nasirun. Oh tadi itu nulis Nasirun ya Allah. Uyut Nasirun. Nasirun adalah penolong. Di sini ada sebuah kisah perjalanan. Kalaupun dia tidak dalam raga yang tertanam, tetapi sebuah cerita tertanam di tempat ini. Berarti ini petilasan. Jasadnya Semua tanah terkubur jasad, membawa akhlaknya sendiri-sendiri, karena wilayah ini adalah suatu pertemuan antara Jaya, Karta, Pajajaran, dan Kerajaan Jawa. Oh, Jakarta, Betawi, Pajajaran, Sunda, dan Jawa. Karena dua sosok ini mempunyai keunggulan dalam dirinya. Beliau tidak punya keturunan, tapi beliau menurunkan ilmu yang bermanfaat, menyayangi anak-anak. Oh iya. Selayaknya anak itu dari bagian hidupnya. Kenapa tanah yang seringgi dengan memancarkan cahaya? Iya. Karena apa yang tertanam adalah sebuah ilmu yang bermanfaat. Ilmu kebaikan seperti yang dia ajarkan, yang dia berikan dalam kehidupannya. Kenapa Nasirun? Dia selalu berkata kepada semua orang, jadilah penolong bagi dirimu sendiri, jadilah penolong bagi keluargamu, dan barulah jadilah penolong terhadap sesama. Hablum minanas. Oh, Nasirun itu penolong artinya ya. Ilmu. Iya, iya. Hal. Jadilah penolong untuk dirimu sendiri, jadilah penolong untuk keluargamu, jadilah Baru penolong untuk orang sesama. lain. Karena terkadang lalai, sibuk mencari nama sebagai pahlawan, tetapi dirinya tumbang bukan karena lillahi ta'ala, Itu karena apa? Karena pencitraan. karena dunia, Jadi pengakuan manusia. karena kasihan. Jangan tertipu oleh belas kasih. Oh gitu ya. Kalau menolong bagaimana dong kalau nggak ada kasihan? Allah lah yang menurunkan belas kasihan itu.
yang pada tempatnya. Selalu Mana yang harus utama? Menolong orang lain atau keluargamu? Menolong orang lain atau dirimu sendiri? diri sendiri dulu harusnya. Kembali kepada itu. Apa yang dia ajarkan, cukupilah kebutuhan saudaramu yang kekurangan. Man kana Allahi akhihi, hadis Bukhari nomor 2442. Kenapa? Karena bila kau memenuhi kebutuhan saudaramu, maka Allah lah yang akan memenuhi semua kebutuhanmu di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Maaf kalau boleh tahu ini dengan Aki atau Neni? Saya, Nyai. Oh Nyai. Apa cerminan yang bisa menjadi satu panutan dari sosok almarhum dan almarhumah di sini sebagai suri teladan buat kita semua di sini ke depannya, yang sering beliau ingatkan dan ajarkan. Selalu tersenyum kepada siapapun. Itu Ajaran yang untuk utama. ajaran untuk selalu tersenyum. Berkata yang baik, duduk bersama, makan bersama. Apa yang kau makan, mereka pun ikut makan. Kebersamaan ya, tidak boleh ada kesombongan. Tidak menumpuk harta bendanya. Oh gitu. Karena ketika manusia tidak punya keturunan, hanya amal saleh dan sedekah serta ilmu yang bermanfaat yang ia bawa di dalam kuburnya untuk menuju perjalanan yang hakiki. Cukup dengan kudanya satu. Kuda. Tadi Bang lihat kuda ya? Cukup hanya beberapa lembar pakaian saja. Yang lain disedekahkan semua. Yang lain dia berikan kepada orang lain. Terbukti Allah mencukupi semua yang ia butuhkan. Dia ingin dan butuh rezeki untuk bersedekah, Allah cukupkan itu. Nyai namanya siapa? Nyai yang mendampingi Raden Ajeng Ayu Julaiho ya? Ya, karena memang dulu pernah ada sepasang suami istri yang saleh dan saleha, walaupun beliau dari keluarga kerajaan, tapi beliau sangat rendah hati. Iya ya. Tapi tidak mudah menjadi sosok yang rendah hati. Betul. Tidak mudah Nyai. menjadi sosok yang saleh. Semuanya diuji. Iya. Nyai Farhan mau nanya. Oh iya, Nyai, banyak kami semua dengar kawasan ini termasuk kawasan yang dilindungi ya, apalagi juga kawasan yang sakral gitu. Apalagi juga ada yang dengar pohon ini disebut sebagai payung. Apa itu yang sebenarnya dimaksud oleh itu? Apa numbuh sendiri? Apakah dia ditanam orang ya? ditumbuhkan oleh orang lain? Apa memang dia numbuh sendiri dan sehingga dia dipanggil sebagai payung, sebagai pelindung? Iya, seolah-olah kayak kita duduk sini tuh ada yang ngayungin gitu. Adem ya. Kembali kepada apa yang kukatakan awal tadi, manusia yang tiada, maka yang tertinggal adalah amal solehnya. Maka ketika manusia yang baik di hadapan Allah, maka Allah yang akan menjaga di mana tempat-tempat yang pernah ia kunjungi. Termasuk tempat ini tumbuh pepohonan yang seperti memayungi tempatnya dulu. Iya, berarti ini tumbuh secara alami ya, bukan dibentuk oleh manusia ya, Nyai. Sekalipun ditanam, kalau Allah tidak berkehendak tak akan dia tumbuh.
Yang mana manusia tapi terbentuk sendiri begini ya. Setiap perbuatan baik pasti akan memancarkan kebaikan. Setiap perbuatan yang buruk pasti akan memancarkan keburukan. Iya, iya. Tempat ini tenang, Betul, tenang dan bersih. seperti ada kehidupan orang tua di tanah ini. Iya ya. Bersih gitu, kayak nggak ada reruntuhan apa pohon-pohon kering yang jatuh ya, kayak disapuin, padahal kan nggak dinyapu ya Pak. Nggak ada. Makanya. Kenapa disebut tanah keramat? Kenapa nih? Karena setiap rumah, setiap tanah itu tergantung bagaimana dulu tuan rumahnya. Ya. Karena pada saat itu tanah ini menjadi bait jannati. Sering dibacakan ayat-ayat, sering bersolawat, sering melakukan amal saleh, bersedekah, maka cahayanya akan meliputi Sekitarnya. di sekitarnya. Begitupun sebaliknya, di mana suatu tempat ada sesuatu kemaksiatan, maka 40 rumah dari depan, belakang, kanan, dan kiri akan mendapatkan Kena imbasnya. imbasnya. Wah. Ngeri ya. Mau nanya yang ada orang bakar sampah asapnya nggak lewat. Oh iya, kami juga semua dengar Nyai kalau suatu waktu ada di kawasan sini ada pembakaran sampah begitu ya. Tapi banyak juga yang bilang bahwa asapnya itu juga bukan kemana-mana tapi tidak melewati kuburan ini sama sekali begitu. Kok bisa gitu nih? Iya. Yang tidak terlihat itu hidup. Terkadang yang terlihat itu mati. Bukan dalam arti pergerakan, tetapi batinnya. Yang terlihat hidup terkadang tidak punya hati. Wah, benar juga itu. Tetapi terkadang yang tak terlihat mempunyai kepekaannya. Asap itu tahu dan diarahkan oleh sosok-sosok yang tak terlihat Angin. agar tidak mengganggu kehidupan kami di sini. Kayak terlindungi ya Nyi ya. Secara alami terlindungi. Karena alam ini rumah mereka dan teman bagi mereka. Maka Allah memerintahkan alam ini untuk menjaganya. Walaupun tak terlihat, jejak kakinya saja berkaromah, apalagi ucapannya. Masya Allah. Di tempat ini jejak kakinya saja berkaromah, apalagi lidahnya, apalagi hatinya. Apa amalan sering beliau baca pada saat beliau hidup, yang sering rutinitas beliau lakukan? Dia selalu melaksanakan sholat tepat waktu, tidak pernah menundanya. Karena keutamaannya adalah panggilan Allah, tidak ada yang lain, dan selalu melaksanakan sholat di luar yang wajib. Untuk sunat semua dilakukan berarti. Dan beliau selalu berselawat kepada Nabi dan tak pernah henti untuk beristighfar, Oh benar, istighfar itu ternyata manfaatnya untuk sangat mengendalikan banyak. dirinya. Astagfirullahaladzim. Karena amal soleh itu pasti semuanya mengandung ibadah. Ya. Dari sholat, dari berzikir, membaca Al-Quran, dan perilaku terhadap sesama makhluk hidup. Jadi kalau
kau ingin dipenuhi kebutuhan hidup, Ya. penuhi kebutuhan saudaramu yang kekurangan. Itu pesannya. Iya. Tapi zaman sekarang banyak yang pencitraan nih, sebenarnya nggak kekurangan tapi pura-pura. Kau bisa lihat keadaannya. Apakah dia termasuk golongan fakir? Apakah dia termasuk golongan yang miskin? Apakah benar di desa ini seluruh sawahnya itu hasil dari prajuritnya? Sawah-sawah di sini memang dulu terkenal padinya sangat baik. Jadi rezeki yang sampai kepada saat ini adalah rezeki yang sudah Allah tentukan. Dikatakan dari prajuritnya dulu, ya, karena beliau senang bercocok tanam. Itu turun-temurun sampai detik ini ya. Dari mana kalau dia tidak menanam padi? Karena beliau melepaskan jabatannya. Iya ya, meninggalkan kerajaan untuk menyambung hidupnya dengan bercocok tanam. Maaf, ini boleh tahu nggak? Dulu alasannya meninggalkan kerajaan apa? Karena beliau ingin bermanfaat dalam kehidupannya. Dia takut dengan tahta dan harta. Padahal kan fasilitas lengkap kalau di kerajaan. Kok memilih di sini kan serba kekurangan. Karena adanya perang batin di dalam diri. Karena seorang muslim yang baik, untuk menghindari perselisihan antara keluarga, lebih baik dia Mengasingkan diri. menghindari perselisihan. Oh gitu. Bukan karena takut, tetapi lebih baik dia menghindari dan melepaskan semua. Orang yang tinggi keimanannya itu, dia yang bisa mengendalikan dirinya, yang sabar dan kuat dalam ketakwaannya. Sabar saja kalau dia tidak takwa, itu pun tidak jadi apa-apa. Kembali kepada ketakwaan, mendekati apa yang Allah cintai dan sukai, menjauhi apa yang Allah tidak sukai dan Allah larang. Pesan untuk Pak Ustadz apa? Hati-hati dengan pikiranmu sendiri. Kembalilah kepada kunci kehidupan ini, yaitu Allah dan Rasulnya. Semua jawaban itu ada di dalamnya. Iya. Berarti nggak perlu mencari-cari yang lain-lain lah gitu ya. Pesan untuk Farhan apa nih, Nyi? Dari Belanda nih, Nyi. Anak muda yang tertarik spiritual. Welcome. Itu bahasa Inggris. Thank you. Young man, anak muda. Kamu anak baik. Masya Allah. Kepandaianmu adalah hadis munab. Asah terus. Kepandaianmu adalah apa? Aset. Kepandaianmu adalah arisalahmu, Oh, arisalah. yaitu jejak-jejak para rasul. Ilmunya berarti. Tetapi kekuatanmu adalah Al-Quran di dalam dirimu. Sejauh mana kau terbang, tetap kembali ke dalam tanah. Nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga makam keramat Eyang Uyut Nasirun dan sudah mendapatkan ilmu dari beliau, dan sejarah yang selama ini masih simpang siur sudah
Jelas ya? jelas. Gimana Pak Ustadz kesan-kesannya? Ya yang tadinya nggak tahu sejarahnya jadi tahu tentang sejarahnya. Ternyata beliau ini dari kerajaan yang apa akhirnya berbaur dengan petani ya. Iya. Terus apa kesan yang paling mendalam dari kisahnya beliau? Ya tentang perjuangan sih, yang ikhlas sih. Dapat pesan juga tadi Pak Ustadz, hati-hati dengan pikiranmu katanya. Gitu ya. Terus ini terakhir nih, apa nih kesan tentang mata langit? Ya Apa? Ada rekayasa nggak tadi? enggak ada. Karena ini ada lokasi dadakan yang Benar. yang beliau ajukan gitu, dan kita langsung datengin, tidak ada settingan, tidak ada skenario, dan terjadi begitu saja, dan alhamdulillah bisa menjawab semua pertanyaan Pak Ustadz ya. Satu kata untuk mata langit. Ya mantap dah. Mantap dah. Kalau Farhan apa nih kesan-kesannya Untuk mata langit atau untuk penelusuran hari ini dan juga untuk iya. mata langit? Untuk hari ini cukup mengesankan karena ini udah pertama kali juga bagi aku untuk mengalami semua ini. Jadi memang cukup menarik sekali gitu ya Tante ya. Apalagi Tante dan Om juga sangat inklusif, berdiskusi juga dengan para leluhur yang ada di sini. Sangat baik alur diskusinya juga gitu, komunikasi sangat lancar dan transparan. Jadi Farhan juga sangat bangga dengan Tante dan Om dan juga seluruh tim yang ada di sini. Farhan berdoa semoga untuk para leluhur yang ada di sini bisa terus bermanfaat bagi orang-orang di sekitar dan tidak hanya digunakan sebagai bermanfaat yang negatif gitu ya. Jadi terus dikunjungi sebagai orang yang memang berpengaruh dulunya gitu. Dan untuk Tante dan Om dan seluruh tim Mata Langit semoga sukses terus. Amin, Farhan amin. doakan semoga bisa lancar semua kegiatan dan agendanya, dilancarkan juga puasanya di bulan Ramadan ini. Amin. Dan terus bisa meningkatkan audiens ke depannya. Amin ya Allah. Panglima silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, hikmah yang saya dapati di tempat ini adalah bagaimana lebih mencermati tentang pilihan hidup gitu. Karena segalanya ada di tangan kita dan kitalah yang membuat keputusan akan takdir arah hidup kita. Kita mau berakhir seperti apa? Karena pada saat kita berada di tempat yang salah pasti kita akan berakhir dengan tidak baik-baik saja gitu. Tapi kalau pada saat kita memilih dan berada di satu tempat yang benar, yang memang sesuai dengan keimanan kita, insya Allah kita pasti akan berakhir dengan kebaikan pula gitu. Jadi kehidupan tidak harus menjadi sesuatu yang harus diperebutkan, dalam arti kata banyak sisi-sisi kebaikan lain yang masih bisa kita jalani, yang sekiranya kita bermanfaat untuk orang banyak dengan cara kita, dengan skill kita, maka lakukanlah gitu, daripada kita harus mempertahankan sesuatu yang kita anggap mungkin baik, ternyata itu tidak baik gitu. Jadi jangan pernah memaksakan sesuatu apapun yang sebenarnya bukan menjadi hak kita. Jalani saja kehidupan dan minta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, dan semoga apa yang kita anggap baik juga menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Ya, amin. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Bang Noy. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.